Di pulau ini, di ujung timur Kepulauan Indonesia, di belahan barat Pulau Papua Nugini, sebuah perusahaan telah beroperasi selama puluhan tahun, mengembangkan, menjelajah, menambang salah satu badan biji besar di dunia. Sepanjang selatan Provinsi Papua Indonesia, kami menjalankan salah satu operasi penambangan terbesar di bola bumi ini. Inilah pemandangan dari apa yang kami sebut area proyek. Kita bergerak dari ketinggian permukaan laut dari Pelabuhan Amamapare, melewati daerah dataran rendah area proyek. Kota setempat Timika. Masyarakat Freeport di dataran rendah Kuala Kencana. Lokasi pemindahan logistik di Milepost 50. Hingga dataran tinggi. Kota utama PTFI, Tembagapura. Ridge Camp, tempat tinggal bagi ribuan pekerja. Pabrik pengolahan. Jalur akses alat berat atau HI. Tambang terbuka pertama Ertsberg. Dan sekitar 80 mil dari pesisir pantai, inilah tambang terbuka Grasberg. 14.000 kaki di atas muka laut. Di atas area proyek terdapat kontrak kerja area A, jantung dari kawasan mineral Grasberg. Grasberg terkenal sebagai salah satu zona biji terbesar di dunia. Mengandung cadangan terbesar di dunia baik tembaga maupun emas. Penambangan di Grasberg dimulai 1990 dan produksi terus meningkat dari tahun ke tahun. Perhatikan tambang terbuka Grasberg sampai akhir penambangan 2016. Tepat di bawah tambang terbuka Grasberg adalah badan biji Grasberg Block Cave. Tambang terbuka Grasberg adalah satu dari 3 tambang di wilayah ini yang berproduksi. Untuk melihat area lainnya dan potensi nyata proyek ini, mari ke bawah permukaan. Di bawah tambang terbuka Grasberg, terdapat Grasberg Block Cave. Masih pengembangan. Garis merah yang Anda lihat menunjukkan infrastruktur masa depan. Bermil-mil terowongan dan lintasan. Garis biru sudah dibangun dan digunakan. Deposit kucing liar dipersiapkan untuk produksi bawah tanah masa depan. Dan ke arah timur, ke salah satu tambang bawah tanah saat ini, Big Gossan, yang mulai diproduksi 2010. Dirancang berproduksi 7.000 ton biji per hari pada 2014. Dan inilah DOZ atau Deep Ore Zone juga sedang berproduksi. Dan di bawahnya DMLZ, dipersiapkan berproduksi sekitar 2015. Secara keseluruhan, badan biji bawah tanah mewakili 90% cadangan dan merupakan prospek masa depan operasi kami. Pembangunan sumber daya bawah tanah dimulai lama berselang bersamaan pintu terowongan AB sebagai jalan masuk menuju badan-badan biji raksasa ini. Perjalanan kita dari permukaan ke badan biji bawah tanah Grasberg mulai di Ridge Camp Yard. Tempat kita memasuki pintu terowongan AB ke terminal Grasberg. Anda bisa memantau perjalanan ini di peta kiri. Di sepanjang jalan melaju di terowongan utama menuju Big Gossan dan berujung di kucing liar. Sama seperti Deep MLZ. Terowongan ini digunakan sebagai akses utama keluar masuk bagi orang dan barang. Saat memasuki terminal, pekerja dan barang akan diangkut ke atas sesuai level di Grasberg Block Cave. Selain level terminal, terdapat 3 level lagi. Grasberg Block Cave dengan cadangan 1 miliar ton biji memiliki lebar 1 km kali 1 km dengan tinggi sekitar 500 meter. Pengembangan tambang berlangsung di berbagai level. Di sini pembangunan panel dilakukan di level ekstraksi dengan pengeboran dan ledakan.
Kita beranjak naik 20 meter ke level undercut. Di sini kita melihat teknik muktahir, pengeboran dan ledakan untuk menggali badan biji dari bawah. Dengan cara ini biji akan ambruk karena bobotnya sendiri. Setelah runtuh, titik penarikan dipersiapkan di level ekstraksi. Sepanjang masa tambang Grasberg Block Cave akan dibangun lebih dari 2.400 titik penarikan dengan deposit 160.000 metrik ton biji per hari. Biji yang runtuh ditarik dari semua titik penarikan. Biji diangkut ke saringan pemilahan, saluran biji lalu diisi ke rangkaian gerbong kereta. Gerbong kereta membawa biji ke alat penghancur dan ban berjalan menuju pabrik pengolahan. Pengalaman proyek bawah tanah masa lalu dan saat ini akan menjadi sangat tak ternilai seiring kami mengembangkan masa depan tambang bawah tanah di PT Freeport Indonesia. Saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Indonesia itu memang begitu indah ya, dan kaya bukan saja karena pemandangannya, tapi kaya karena mineral yang ada di dalamnya, khususnya di dalam pegunungan Papua di mana saya berada saat ini. Ya memang di mana ada kekayaan alam, pasti juga di situ ada manusia yang ingin mengeksploitasinya, menggunakan mineralnya untuk kepentingan kehidupan kita. Dan khususnya di daerah pegunungan Papua ini, sejak 50 tahun terakhir ini ada 2 gunung ya yang sudah
dikikis ya untuk ditambang tembaganya, peraknya, emasnya. Ada dua gunung namanya Erzberg dan Grasberg. Ya memang namanya kegiatan pertambangan itu pasti banyak tantangannya, banyak kontroversinya, banyak peminatnya, banyak masalahnya, belum lagi mengenai masalah lingkungannya yang tentu saja sangat diubah dengan kegiatan pertambangan ini. Ya, Insight with Desi Anwar kali ini berada di ketinggian 4.285 meter, makanya nafas saya agak sedikit ngos-ngosan ya, persisnya di puncak tambang Grasberg, dan tentu saja kita ingin tahu ya persisnya proses pertambangan di sini itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, dan kira-kira apa strateginya ketika pertambangan yang di permukaan ini sudah selesai dan tentu saja akan berlanjut ke pertambangan di bawah tanah. Dan kita akan juga melihat ya apa saja rencana ke depannya serta bagaimana juga untuk mengembalikan ya daerah ini suatu hari kembali ke alam. Papua, laksana bagian surga yang jatuh ke alam dunia. Di balik eksotisme alam dan kearifan warganya, ternyata tersimpan limpahan kekayaan mineral yang terkandung di tanahnya. Namun, anugerah Tuhan ini tidak muncul dengan sendirinya. Temuan Gunung Bijih oleh seorang geolog berkebangsaan Belanda pada 1936 menjadi cikal bakal eksplorasi dan berdirinya perusahaan tambang raksasa PT Freeport Indonesia atau PT-FI. Setelah kontrak karya pertama ditandatangani, PT-FI mulai menambang dan memproses bijih sehingga menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak. ...51 tahun berlalu, September 2018, kontrak karya pun berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Di dalam IUPK ini, diantaranya terdapat syarat pelepasan saham PT-FI sebesar 51% untuk pemerintah Indonesia. Dengan perubahan skema kerjasama dan kepemilikan saham ini, diharapkan hasil yang terbaik bagi semua pihak, baik penerimaan negara dan kesejahteraan warga, maupun iklim investasi yang tetap terjaga. Ya, untuk lebih mengetahui mengenai sejarah, asal-usul dan perjalanan ya pertambangan PT Freeport Indonesia, saya sudah ditemani oleh Presdir PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Halo Pak Tony. Halo, apa kabar? Apa kabar? Ya, mungkin ini kalau kelihatannya kita syuting di ketinggian 4.225 meter. Ya. Jadi wajar ya kalau tiba-tiba kabut, hujan. Kita hanya beberapa jam saja di sini ini sudah berubah cuacanya itu tuh berkali-kali gitu ya Pak Tony. Jadi ini memang salah satu yang membuat daerah ini begitu menantang ya. Nah Pak Tony, Indonesia kan kita sudah memiliki PT FI itu 51% ya. Iya, 51,2%. Ya, 51,2%, dan ini di tengah pegunungan Papua yang sangat susah aksesnya ya dari dulu. Tapi yang namanya pertambangan itu kan pasti menimbulkan kontroversi dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa cerita sedikit dulu kenapa ya, misalnya ada yang namanya pertambangan. Ini kan pasti karena memenuhi kebutuhan manusia juga. Ya. Kita tidak bisa hidup modern menggunakan peralatan, menggunakan berbagai macam yang membuat kehidupan kita yang mudah itu tanpa pertambangan. Yang memang mau tidak mau ada konsekuensinya. Nah, ini mungkin Pak Tony bisa cerita asal-usul dari berdirinya PT FI, tapi juga kenapa di sini dan apa-apa saja dalam proses perjalanannya. Silakan Pak Tony. Jadi memang di sini kan awalnya itu ada geologis Belanda yang mau mencapai gunung es. Jadi dari laut tuh kalau cuaca cerah kelihatan gunung esnya. Ya. Jadi dia naik ke sini namanya Jean-Jacques Dauzee. Itu tahun 36 ya. Wah, tahun jauh 36, sebelum Indonesia merdeka ya. Iya, dia naik ke sini ditemani beberapa penduduk lokal dan dia dalam perjalanan ke puncak gunung es yang kalau cerah sebenarnya kelihatan di sini.
Kemudian dia menemukan ada jebakan mineral, yaitu jebakan yang dinamakan Erzberg. Kalau bahasa Belanda itu artinya gunung biji. Gunung biji, ya. Erzberg itu. Nah, kemudian catatan itu dibawa ke Belanda dan akhirnya Perang Dunia kan kemudian tercecer, dan tahun 60 ditemukan lagi oleh Freeport pada saat itu. Tahun 60-an. Tahun 60. Dan bisa dibayangkan tahun 60-an medannya seperti apa kan ya. Belum Sekarang ada saja apa-apa. ya, sekarang saja cukup susah ya untuk akses Belum ini. ada apa-apa, naik ke sini harus naik chopper dan harus lewat sungai. Jadi nothing, no infrastructure at all. Jadi akhirnya Freeport memberanikan diri untuk datang ke sini untuk melihat dan menemukan bahwa itu betul, catatan-catatan itu betul, dan memang punya cadangan yang cukup untuk ditambang. Dan akhirnya ya itu prosesnya majukan kepada pemerintah pada saat itu untuk mendapatkan konsesi pertambangan, dan akhirnya memang baru tahun 67 pada saat pemerintah Orde Baru itu ditandatangani kontrak karya pertama di Indonesia. Iya, saya tuh tidak habis pikir ya. Itu pertama ini kan geologis kan harus istilahnya mencari-cari ya di seluruh dunia kira-kira potensi pertambangan itu di mana, dan PT Freeport itu sendiri ya memberanikan diri masuk ke alam yang mereka ini betul-betul sangat susah ya. Investasinya pada saat itu kalau dihitung berapa? Jadi pada ya? saat pembangunan itu berwaktu sekitar 7-8 tahun. Pembangunannya melibatkan 40 negara. Kalau kita ke airport, ke Bandara Moses Kilangin, ada satu ban raksasa di situ. Di situ ada ditulis negara-negara yang pada saat itu bersama-sama. 40 negara. Ini persisnya tahun berapa ketika mulai? 67 sampai 73. Jadi pas ketika konsesi itu diberikan. Kemudian dilakukan development selama 7 tahun, baru produksi pertama tahun 73. Nah kalau diuangin itu kira-kira berapa ya investasinya? Total investasi sampai dengan saat ini itu sudah mencapai sekitar 15 miliar dolar. 15 miliar dolar itu. Termasuk 6 miliar dolar untuk tambang bawah tanah yang sedang kita develop sekarang. Tapi jadi pada saat itu ya 8 miliar dolar. 8 miliar dolar. Itu mulainya di gunungan yang mana awalnya? Di Erzberg. Erzberg itu yang pertama. Iya. Ya, yang pertama, dan juga mungkin harus dibangun awalnya juga infrastruktur ya. Infrastruktur, karena infrastrukturnya kosong sama sekali. Jadi betul-betul ini kan yang kita geologis ini adalah mereka luar biasa sekali. Mereka harus datang ke tempat terpencil, meninggalkan keluarga, tinggal di situ di dalam camp, turunnya naik helikopter, berangkatnya juga naik helikopter, pakai tali diturunin seperti itu, pakai sling gitu kan. Jadi memang luar biasa sekali dan sangat sulit. Karena infrastrukturnya betul-betul nol dan memang sangat sulit, makanya banyak pihak menyatakan ini bahwa ini proyek crazy project. Kayak mission impossible gitu, apalagi ini daerah pegunungan dan juga kehidupan di sini juga ketinggian 4.200. Kita saja ngomong ngos-ngosan ini harus aklimatisasi dulu ya. Tapi dari segi jumlah cadangan dan mineral itu yang waktu itu mereka sudah memproyeksikan ini ada berapa kira-kira? Jadi memang itu Erzberg sebenarnya skalanya jauh lebih kecil dibanding dengan Grasberg. Jauh lebih kecil, tapi memang dipercayai bahwa di sekitarnya pasti masih ada kemungkinan yang lain gitu kan. Sehingga memang diberanikan untuk investasi di sini, dan memang pada akhirnya pada tahun 88 ditemukanlah cadangan kelas dunia yang namanya Grasberg. Nah, ini zaman waktu itu kan masih zaman Orde Baru lah istilahnya. Seberapa sulit mereka mendapatkan izin untuk kerjasama, waktu itu masih sebutnya kontrak karya dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan sudah beda lah istilah Indonesia. Jadi masih itu kontrak karya yang pertama. Jadi pada saat itu memang pemerintah sedang getol-getolnya untuk mendatangkan investasi. Ya intinya silakan aja masuk, do whatever you want asal you put money gitu. Jadi kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia, kontrak karya kedua PT Inco, dan baru kemudian berlanjut dengan kontrak karya yang lain-lainnya. Nah, jadi memang jauh lebih mudah karena pemerintah very eager untuk mendatangkan investasi. Iya, karena memang butuh ya investasi, dan apalagi kalau investasinya juga dolar ya, dan ini kan emas, tembaga, perak ini kan semua bisa diekspor dengan harga yang luar biasa. Tapi dalam perjalanannya itu sendiri Pak Tony, itu pembagiannya ya antara pemerintah dan perusahaan itu pada saat itu sampai jadi memang pada saat seperti itu, apa? Basically kalau sistem pertambangan adalah tax and royalty. Pajak ya sama. Ya, pajak dan royalty dan pengetahuan lainnya pada saat itu
lamsam sekitar 42% buat pemerintah. Terus jadi very straightforward. Kemudian kan diubah dengan kontrak karya tahun 91 yang kemudian merinci banyak sekali jenis pajak dan royalti yang harus dibayarkan, yaitu ada 13 jenis pajak dan royalti yang kalau di total itu pemerintah dapat 60%, investor dapat 40%. Ya, dan ini dan sekarang kalau dengan masuknya Inalum juga menjadi pemegang saham di PT FI 51,2%, pemerintah akan dapat sekitar 75%. Ya, ini karena sudah agak beda ya, dan ini juga bukan bentuk kontrak karya, tapi izin usaha ini pertambangan lah, khusus. Ya, pertambangan khusus. Jadi pihak pemerintah Indonesia juga bisa mendapatkan lebih banyak. Ya. Jadi pertama kan harus dicari dulu ya, eksplorasi dulu. Untuk ditemukan cadangannya itu juga bukan pekerjaan mudah. Kalau ditanya geologis, berapa persen kemungkinannya? Oh bagus katanya, berapa? 2%. 2% itu udah bagus bagus ya? Katanya 2%. Kalau di sini berapa persen? Probabilitasnya adalah 2%. 2%, tapi dengan 2% ini mau investor risikonya rugi. Tantangannya tentu saja investasinya. Dan sehingga tercipta di daerah pegunungan ini yang luar biasa. Ada kota ya, Tembagapura namanya. Mungkin bisa diceritakan ya, dari tahun ke tahun itu kan kotanya semakin berkembang, ada airport di sini, itu bagaimana ini? Jadi pertama memang yang dia dibentuk adalah kota Tembagapura. Kota Tembagapura sekarang itu kira-kira sekitar 25.000 yang tinggal situ, ada beberapa juga bawa keluarga, tapi sebagian besar tidak dengan keluarga. Dan memang kalau dilihat kotanya kan adanya di lembah yang tidak mungkin lagi diperbesar, karena memang kiri kanannya gunung. Dan akhirnya di tahun 95-an kita bangun kota kedua yang namanya Kuala Kencana, itu di dataran rendah, di dekat kota Timika. Dan itu pun sekarang juga sudah padat. Kota Timika dulu penduduknya masih 1.000 orang, sekarang kira-kira mungkin 300.000 orang. Dari 1.000 jadi 300.000 ya. Karena inilah salah satu dampaknya adalah menghasilkan multiplier efeknya besar sehingga menjadi magnet karena ada kegiatan ekonomi yang berputar di situ, ada bandara yang kita bangun di situ dan beberapa fasilitas dan infrastruktur yang lain yang kita bangun sehingga menarik migran dari kabupaten lain maupun dari provinsi lain. Ya, jadi dan dari pulau lain termasuk dari Pulau Jawa juga banyak. Ya, jadi menciptakan sumber ekonomi, multiplier efeknya itu juga, dan juga banyak sekali ini pekerjaan yang dibangun ya. Jadi para penambang ini pasti antara lokal dan pendatang juga bagaimana sekarang? Jadi kalau karyawan kita sekarang lebih dari 40% tuh asli Papua, dan saya sendiri ada 10 vice president asli Papua. Jadi suatu kemajuan yang luar biasa sekali ya bagi masyarakat Papua di sini. Iya, dan ini ada semacam teknologi transfernya juga ya. Iya, dan kita ada program-program yang khusus untuk mendidik masyarakat Papua menjadi tenaga kerja siap pakai. Dan kalau mereka udah di dalam sini, kita juga didik mereka supaya mereka menjadi leaders yang handal juga. Iya. Ada juga Institut Pertambangan Nemangkawi yang memberikan ini ya skills. Iya, semacam balai latihan kerja itu yang mendidik mereka. Ada sekitar hampir 4.000 sudah dilatih di situ dan hampir 3.000 bekerja di Freeport, selebihnya bekerja di tempat lain. Jadi kalau di total itu dalam 50 tahun ini sudah begitu banyak ya mempekerjakan sangat banyak sekali orang dan juga melatih dan memberikan skill yang baru. Tapi ya memang dalam perjalanannya mau tidak mau kan ini ada perubahan juga, bukan saja perubahan fisik yang terjadi di sini, karena proses pertambangan itu kan eksploitasi ya, kita menggali dan itu juga pasti ada dampaknya. Kemudian kita juga ini ada masyarakat ya di Papua ini yang tinggal di sini. Nah itu bagaimana dari tahun ke tahun ya? Di awal Freeport mulai berproduksi tahun 73-74 itu ada ditandatangani agreement kita dengan masyarakat asli sini yang pemilik gunung ini, namanya almarhum Tuareg Natkime. Sekarang anak-anaknya juga berkarya di Freeport, salah satunya menjadi Vice President di Freeport. Dan dalam agreement itu bunyinya apa kira-kira? Disepakati adalah kita akan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat sini, dan kita akan mempekerjakan masyarakat sini dan akan memperhatikan mereka, memberikan mereka pendidikan dan lain sebagainya. Itu dari tahun 74 sudah ditandatangani, dan sekarang antara lain hasilnya adalah bahwa tahun lalu saja kita spend $100 juta untuk program pengembangan masyarakat kita.
Itu 1,4 triliun itu bukan jumlah yang kecil. Untuk pendidikan, kesehatan, untuk ekonomi berbasis desa dan kerakyatan, dan juga beberapa program-program lain. Dan ini terus kita akan kembangkan ke depannya. Dan sebagai bagian dari 100 juta dolar tersebut adalah yang disebut dengan dana kemitraan, yang jumlahnya 1% dari gross revenue. Jadi berapapun revenue kita, 1% kita langsung sisihkan. Dan itu dikelola oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amumai Komoro. Dan itu ya seharusnya langsung ditujukan dan langsung dan mereka sendiri yang dampaknya dan benefitnya. Nah, ini kalau saya lihat ini kan jumlah investasinya kan luar biasa. Tapi ini berarti kekayaannya juga kalau dihitungkan luar biasa. Selama 50 tahun beroperasi di sini, kira-kira berapa penghasilan yang sudah didapatkan khusus dari 2 gunung ini, Pak Tony? Jadi kalau total sudah bisa dihitung total penghasilannya itu manfaat bagi masyarakat, kita bagi manfaat bagi pemerintah, bagi masyarakat, manfaat bagi masyarakat kira-kira hampir 2 miliar dolar yang langsung diberikan kepada masyarakat. Kemudian manfaat bagi pemerintah adalah sekitar 20 miliar dolar kalau nggak salah, manfaat yang sudah diterima oleh negara dari selama ini, dan kedepannya masih akan banyak lagi yang akan didapatkan oleh negara. Dalam hal ini tentu saja karena Inalum juga sudah memiliki 51,2%. Termasuk pembangunan kotanya? Termasuk semuanya. Termasuk pembangunan bandara, infrastruktur. Bisa dikatakan nggak kalau misalnya Indonesia itu mengelola dari awal itu sendiri gitu? Intinya sekarang yang mengelola Indonesia adalah 98% orang Indonesia. Kalau sekarang itu kita memang ini ya, memang sudah bisa. 98% tapi misalnya kalau dari dulu ya, dari awal ini sesuatu yang impossible ya. Sesuatu yang sulit karena dari awal kita pada saat itu juga teknologinya kita belum punya, kemudian tenaga kerja yang terampil juga kita belum punya, dan modalnya juga mungkin pada saat itu kita nggak punya. Tapi sekarang ini kita sudah cukup. Buktinya memang yaitu 98% yang mengelola tambang besar ini, tambang kelas dunia. Ini salah satu tambang terbesar di dunia, itu 98% orang Indonesia. Iya, dan ini memang tambang yang istilahnya banyak juga peminatnya, banyak juga mungkin ya yang bisa hal-hal yang positifnya yang kita bisa berikan nih untuk membangun bangsa ini. Tapi tidak dapat dipungkiri kan dalam perjalanannya setiap tambang juga di mana-mana pasti banyak kontroversinya ya. Apalagi ini menyangkut ya kekayaan lah pasti. Tapi banyak yang diperlukan, tapi soal tambang, tapi mereka bangun tidur pegang handphone, ada waker, itu nonton TV, kemudian ke kulkas, bikin makanan, pakai panci, kompor, semuanya bahan tambang. Jadi nggak ada tambang tuh nggak ada civilization. Jadi tambang itulah yang dari zaman batu, kemudian batu itu pun bahan tambang. Kemudian baru ditemukan tembaga sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dan baru kemudian akhirnya memang tambang itu membawa civilization. Ya, jadi sekarang kita setiap hari semuanya bahan tambang yang kita pakai. Iya, jadi mungkin ya harus ada kompromi lah istilahnya. Dan lebih penting lagi menurut saya itu harus ada pemahaman. Jadi proses pertambang itu kan seperti apa gitu. Orang kan mungkin dan jarang juga ke sini kan, ini mungkin bukan daerah yang tambang itu perlu dikelola secara responsibly, responsibly managed dan sustainably managed. Karena dia tidak terbarukan, jadi memang pengelolaannya bisa dilakukan secara sustainable. Oke. Nah, kalau dari segi metode proses pertambangannya itu sendiri, ini saya lihat kan di Esberg, kemudian di Grasberg itu open pit mining, ya kan? Dan dulu kan ada gambar gunungnya, tapi sekarang sudah disulap lah istilahnya. Mungkin bisa diceritakan sedikit ini bentuk tambang atau proses pertambangan yang dilakukan yang selama ini, Pak Tony, dan jadi serta ini, dampaknya ya terhadap kita lakukan dua jenis penambangan, yaitu open pit, baik di Esberg maupun di Grasberg, dua-duanya open pit. Namun sebenarnya kita juga udah ada tambang bawah tanah dari cukup lama. Dan tapi kedepannya kita akan sepenuhnya tambang bawah tanah, dan kita akan sedang membangun 2 tambang bawah tanah terbesar di dunia, yaitu di bawahnya Grasberg yang namanya. Jadi persis di bawah Grasberg. Di bawah Grasberg itu namanya ada Grasberg Block Caving. Sama satu lagi sebelahnya adalah Deep Mill Level Zone. Dan ini itu cadangannya luar biasa besar. Bisa lebih besar daripada yang di tidak lebih besar dari yang open pit, tapi tetap yang terbesar di dunia ini. Tapi ini berarti kan
ada teknologi yang berbeda ya. Iya. Kalau yang untuk tradisional ini mungkin bisa cerita. Saya lihat ini di sini kan di depan kita tuh ada 3 mesin raksasa. Jadi intinya Jadi inti ya supaya orang tuh punya gambaran ya proses menambang itu seperti apa supaya tidak bingung kok ada ininya, kok ada macem-macemnya gitu. Jadi pertama kan harus dicari dulu ya, Iya. eksplorasi dulu. Eksplorasi. Untuk ditemukan cadangannya itu juga bukan pekerjaan mudah. Kalau ditanya geologis berapa persen kemungkinannya? Oh bagus katanya, berapa? 2%. 2% itu udah bagus, Bagus katanya 2%. Kalau di sini berapa persen waktu itu? Probabilitasnya adalah 2%. 2%. Tapi dengan 2% ini Jadi mau 98% investor risikonya datang. rugi. Kalau nggak ketemu ya your money. Jadi kalau Wah. gitu betul-betul yang di Grasberg, Iceberg ini benar-benar jackpot ya bagi Iya. satu Jackpot. perusahaan ini. Jadi setelah dieksplorasi ditemukan cadangan-cadangan kemudian harus diledakkan. Karena ini hard rock. Iya. Harus diledakkan baru kemudian diambil batuannya. Batuannya besar-besar. Itu biji namanya. Kemudian biji itu dihancurkan Iya. lewat crusher. Dihancurkan kemudian dibawa ke mill, digerus lagi menjadi lebih halus. Dari mill kemudian diproses di situ yang namanya proses flotasi, proses fisika bukan proses kimia, tidak pakai cyanida, tidak pakai merkuri. Tapi ini benar-benar fisik ya. Akhirnya mineral berharganya terapung. Nah inilah kemudian yang jadi konsentrat. Konsentrat itu mengandung tembaga, emas dan perak. Konsentrat ini kemudian yang dikirim ke watering plant, pabrik pengeringan di dataran rendah. Nah itulah kemudian yang dikirim ke pembeli, dijual ke pembeli dalam bentuk konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak. Dan nanti disulap jadi macam-macam, termasuk HP kita ya kan. Nah itu, apa yang akan terjadi kepada 2 lubang ini? Bagaimana mengembalikannya ke alam atau mau diapakankah kira-kira? Dan itu yang semua ini. Jadi lebih dari 95% itu atau bahkan mungkin sampai 98% itu ini ya tidak Tailing itu menjadi tailing itu tidak menjadi bisa tailing. digunakan. Ini salah satu Tailing itu akan dampak, kita manfaatkan, sudah kita manfaatkan menjadi bahan bangunan, untuk menjadi pengeras jalan. Contoh bandara kita pavementnya itu dibuat dari tailing. Kantor bupati juga kita bangun dari tailing. Ada jalan-jalan tambang juga kita mempergunakan tailing, dan ini tailing sangat berpotensi untuk digunakan secara lebih masif lagi untuk baik bahan-bahan konstruksi, untuk infrastruktur, dan juga untuk semen dan keramik. Dan sekarang ini kita sedang melakukan FS atau feasibility study dengan beberapa pihak, dengan dibantu juga oleh KLHK dan Kementerian PUPR. ya. Supaya tailingnya bisa dimanfaatkan lebih besar lagi. Ya, nah biasanya salah satu yang membuat kontroversi karena ini bisa kelihatan secara kasar mata ini tailing ini, tapi lebih jelasnya tailing ini sebenarnya sisa ya. Sisa. dari Jadi itu proses merupakan batu yang sudah tambangan. digerus halus, kemudian dia menjadi pasir, akhirnya dialirkan ke sistem aliran sungai sesuai dengan AMDAL kita, Ya. dan diendapkan di dataran rendah di yang namanya daerah pengendapan tailing. Dan ini merupakan salah satu dari tanggung jawab seperti perusahaan untuk tidak bisa dibiarkan begitu saja ya. Ya, dan ini semuanya sesuai dengan apa yang ditulis dalam AMDAL 300K atau 300.000 ton tahun 97 tersebut. Dan selama ini, selama sejarahnya PT Freeport itu sudah betul-betul diterapkan kan ya ini Sudah sustainable, semuanya diterapkan sesuai dengan sustainable ini mining itu sendiri ya Pak Tony. Jadi kita 50 tahun ini di open pit istilahnya ya. sekarang ke depan Sudah kita- habis, betul-betul habis yang di masih ada Grasberg sisa ini atau sedikit masih di ada Grasberg sisa? Open Pit, sisa sedikit. Jadi Kita kalau akan tutup kira-kira tahun maksimalkan. berapa? Eh, Saya lihat masih ada mobil yang turun akhir naik. tahun ini dan mungkin bisa diperpanjang sampai pertengahan tahun depan barangkali, dengan Jadi ada pertengahan memaksimalkan tahun ada 2020. sisa-sisa yang masih bisa diambil. Selebihnya kita akan fully underground. Selebihnya fully underground, jadi sampai tahun depan masih ada ya ininya sisa-sisa, tapi ya begitulah. Karena Kalau yang namanya namanya konservasi pertambangan adalah memaksimalkan. Jadi kalau ada yang sisa itu jangan sampai ditinggal begitu. Jadi harus, kan sudah digali, sudah dikupas, harus memang diambil. ya, dan tantangannya saya lihat juga bukan saja karena ini di daerah yang sulit diakses, tapi memang Papua ini banyak tantangan dari berbagai aspek ya, termasuk dari sosial dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Tony sendiri melihat secara objektif ya, keberadaan dengan adanya pertambangan di sini itu apa kira-kira yang selama ini Jadi mungkin- kalau memang ada faktor lain juga, yaitu faktor keamanan yang kadang-kadang masih menjadi kendala di kami, walaupun memang
kondisi Papua memang seperti ini. Iya. Dan ada beberapa kelompok yang ingin punya agenda-agenda tertentu, antara lain untuk merdeka dan lain sebagainya. Tapi ini kan tentu menjadi tantangan bagi kami karena kami beroperasi di sini. Tapi tentu kami yakin bahwa pemerintah juga sedang dan akan terus melakukan upaya-upaya supaya hal ini bisa teratasi. Pemerintah dalam hal ini tentu saja adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga aparat TNI dan Polri. Dan ini memang tantangan buat kita, faktor keamanan. Dan ini sudah bagian dari resiko ya, Bagian istilahnya dari di resiko. sini. Ini udah lebih cerah ini. Mungkin Nah, kita, makanya kita perlu belajar sedikit mengenai proses ya pertambangan itu sendiri. Apalagi sekarang kan nanti mulai tahun depan itu sudah ada rencana untuk ada yang baru ya, seluruhnya yang tambang bawah ya. tanah. Sekarang udah mulai tambang sudah bawah mulai, tanah. tapi nanti ada yang lebih besar lagi yang di bawah akan Grasberg ramp up, ini. karena kalau open pitnya sudah selesai, dia akan otomatis ramp up yang tambang bawah tanah sampai 100% bawah tanah. Nah itu, apa yang akan terjadi kepada dua lubang ini? Bagaimana mengembalikannya ke alam atau mau diapakankah kira-kira? Jadi memang tidak ada penambangan open pit yang kemudian ditutup kembali, tapi itu kemudian akan direklamasi, ditanami dengan tanaman-tanaman setempat, dan itu adalah bagian dari rencana penutupan tambang yang sudah kita submit atau kita sampaikan ke Kementerian SDM. Di situ lengkap sekali dokumennya. Kira-kira bentuknya seperti apa ya nanti? Ya, ini kan ini ada pasti beberapa. tumbuhan kembali ya, tumbuh. Tumbuhan, tapi di 4.200 kita lihat tumbuhannya Memang hanya seperti rumput ini ya, aja. rumput Hanya rumput itu. aja, perdu-perdu aja seperti ini. Grasberg itu kan Nggak ada karena rumput pohon. ya, pohon. Nggak ada Nggak ada pohon, pohon. hanya rumput-rumput itu. Jadi makin tinggi ketinggian satu daerah, makin rendah pohon-pohon. Jadi nanti ya kelak kembali ke alam begitu saja ya, Iya. Pak Tony. Jadi kita ada rencana penutupan tambang, ini satu hal yang sangat komprehensif, dokumennya tebal sekali, berisi segala macam hal pada saat nanti kita selesai menambang di sini. Rencana penutupan tambang kita untuk saat ini sampai 2041. 2041. Tapi potensinya atau cadangannya bisa sampai 2060 atau bahkan lebih. Jadi nanti setelah 2041 ya kita serahkan ke pemerintah bagaimana kira-kira. Untuk Apakah negosiasinya mau minta lagi. Freeport melanjutkan lagi bersama-sama tapi pasti dengan alot Penalung. itu karena kan yang baru-baru ini kan juga kan cukup Ya, tapi alot sebaiknya ya ini. negosiasinya bukan di 2039 Iya, tapi janganlah supaya minute. bisa direncanakan dengan baik. Jadi konsesi ini sampai tahun 2041 2041. ya. Dan IUPK kita iya. sampai 2041. Ini perbedaan yang mendasar ya antara kontrak karya sama IUPK ini apa karena memang lebih banyak kepemilikan saham? Pertama, 4 hal kesepakatan yang kita capai dengan pemerintah, besarannya adalah bahwa 51% itu akan dimiliki oleh Indonesia. Kemudian kita akan bangun smelter. Satu sisi kita akan mendapatkan kepastian sampai dengan 2041 dan mendapatkan stabilitas perpajakan dan stabilitas hukum. Dan ini 4 utama diterjemahkan dalam IUPK. Dan mau tidak mau harus dan dilaksanakan. Negara mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan kontrak karya. Iya, dan Freeport juga ini sudah komit lah untuk melaksanakan itu semua. Freeport happy, pemerintah happy, Inalum happy. Yang penting happy dan juga happy dan hasilnya juga bisa memberikan untuk manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Tapi mungkin kita perlu lihat ya sedikit ini apa tempat-tempat yang menarik ya, katanya ada namanya mega shop ya. Saya lihat ini sih peralatannya tuh semua mega jadi raksasa. Itu saya tuh nggak habis pikir ya, bawa peralatannya bagaimana, dari mana. Nah ini barang-barang semua impor atau ya kalau yang truk-truk besar itu masih impor kan, yang di situ juga kelihatan. Tapi kan importnya in particle, dalam parts kemudian diinstal di sini. Tapi sekarang sudah banyak yang bisa dibikin di Indonesia kan ya. Kalau truk yang sebesar ini kayaknya nggak ada yang dibikin di Indonesia. ini truk ini bisa 300 ton. Iya. Ngangkut ornya bisa 300 ton. Mungkin kita sambil jalan-jalan ya Pak Tony, karena kelihatannya sudah kabut sudah semakin turun. Kalau satu biji ini bisa lumayan mahal. Coba ayo berapa? $10 million, $10 juta. Mungkin satu bannya aja coba berapa? Bannya itu sekitar $30.000 satu. $30.000 hanya untuk satu ban. Ya. Dan dipakainya cuma sekitar 4-5 bulan. Namanya mega shop ya. Mega shop. Semuanya serba mega. Nah mungkin Pak Tony bisa jelaskan kepada kita yang memang
awam ya mengenai mesin-mesin apa yang diperlukan, karena ini pasti semuanya serba khusus ya. Mesinnya khusus, tapi skill yang dimiliki juga khusus. Mungkin secara garis besar apa-apa saja keterampilan sama mesin-mesin pendukung. Jadi proses ini. Di sini adalah workshop yang mega-mega, maksudnya adalah alat-alat yang besar. Ada loader, ada shovel, ada haul trucks dan lain sebagainya. Yang ini haul truck ini haul yang truck. membawa ore, batuan itu. ya, membawa batuan. Satu jadi, ini bisa membawa berapa banyak? Kalau yang ini sekitar 100 ton. 100 ton. Ya. Ada berapa dimiliki? Total truk yang seperti ini dengan masing-masing tonnage yang berbeda itu tadinya ada 150. Namun dengan berkurangnya Grasberg open pit sekarang tinggal 79. Tinggal 79. Selebihnya kita reekspor. Oke, kemana? Kita ekspor ke sister company kita jual ke sana. Nah, harganya berapa? Dengan harga ada valuasi yang dihitung oleh pihak ketiga. Kalau satu biji ini bisa lumayan mahal. Coba ayo berapa? $10 million. $10 million, 10 juta dolar. Mungkin satu bannya aja coba berapa? Bannya itu sekitar $30.000 satu. $30.000 hanya untuk satu ban. Ya. Dan dipakainya cuma sekitar 4-5 bulan. Luar biasa. Jadi memang ini bisnis yang sangat mahal ya. Sangat mahal investasinya dan sangat ya. Nah, tapi ini nanti kan akan menjadi mesin-mesin masa lampau. Produksi. Ya, nah, tapi, ini nanti jadi mesin produksi yang di underground yang seperti ini udah nggak kita pakai. Sudah berbeda. Nah, ini berarti kan ada keterampilan yang berbeda, ada proses yang berbeda. Bisa cerita Pak Tony dalam masa transisi ini dampak terhadap bisnis itu sendiri kita mulai apa-apa saja. Ini kan berarti jadi dalam masa ada transisi investasi ini, baru, investasi baru kita udah tanam di underground itu udah $6 miliar dan kedepannya sampai 2041 kita akan tanam lagi hampir $20 miliar. Wow, jadi nanti total bisa jadi 26. hampir setiap tahun tuh rata-rata sekitar $1 miliar lagi. Dan dari Grasberg open pit ke underground tentu produksi akan drop dulu. Jadi tahun ini dan tahun depan produksi kita hanya sekitar 50% dari normal. Tahun 2021 baru dia ramp up lagi dan 2022 sampai 2041 itu udah full speed, full capacity at a very normal level which is sekitar 200.000 ton biji per hari. Jadi target 200.000 ton biji per hari pada tahun 2021 ya. Iya. Knock on wood kalau semua on kalau target semua ya. terlaksana dengan sesuai dengan rencana bisa tercapai. Tapi sekarang 50%, kalau angka ini merugi atau tidak? Atau kalau dari sebenarnya... segi keuangan sih kita mesti membukukan net profit. Tapi dari cash flow karena uangnya dipakai untuk investasi di tambang bawah tanah. Jadi tahun ini dan tahun depan kita nggak akan bayar dividen. Baru tahun 2021 kita mulai bayar dividen lagi. Tapi ini kan semua sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sudah direncanakan dan sudah disepakati dengan Inalum juga. Yang kita sebut dengan long term investment plan kita sampai 2041 itu sudah disepakati. Ini bisnis ya, industri pertambangan itu sendiri ini sebenarnya ya memang investasinya harus besar ya. Profitable atau tidak? Perusahaan semacam profitable. Tentu ya? Profitable ya. Profit margin kita juga cukup bagus. Berapa profit marginnya? Sangat bagus, itu sekitar 30% lebih. Wah, 30% ini. Kalau kita lihat misalnya taruh uang di bank, deposito bisa hanya 5-6%, 30%. Dan yang lebih penting lagi adalah multiplier efeknya buat negara ini, buat Papua khususnya. Dan juga mungkin dari vendor-vendor yang keberadaan PTFI itu memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB. Kabupaten Mimika itu 94%. 94%. PDRB Provinsi Papua itu 40-an persen. Jadi keberadaan PTFI itu multiplier efeknya sangat besar bagi wilayah dan juga bagi negara ini. Dan saya lihat juga kan ini dari belinya kan dari vendor-vendor ya yang untuk kayak suku contoh tempat ini dikelola dan... oleh Trakindo. Karena sebagian besar adalah Caterpillar di sini, tapi di bawah supervisi PTFI tentunya. Oke, transisi itu sendiri ini berdampak terhadap tentu saja peralatan dan skills. Nah itu bagaimana? Karena ya yang membawa truk ini dan lain sebagainya itu nanti kan jadi semua teknologinya kita akan alihkan beda. Ya mereka yang bekerja di open pit itu kita salurkan ke divisi-divisi lain di dalam PTFI. Tentunya diberikan training dan penyesuaian sehingga transisinya berjalan dengan lancar, dan transisi ini dilakukan dalam 2 tahun ini. 2 tahun ini. Persiapannya sudah dilakukan sebelumnya, tapi transisinya termasuk pendistribusian tenaga kerja dari open pit ke divisi lain itu sudah mulai dilakukan. Jadi tidak akan ada misalnya mungkin yang paling ditakutkan, wah
ternyata semua ada ada mesin menggantikan sehingga layoff dan lain sebagainya. Jadi kita kalau di PT FI sendiri, karena PT FI kita tidak berencana melakukan layoff. Tapi memang kalau penyesuaian di level kontraktor atau vendor tentu saja ada yang sudah tidak kita perlukan lagi kan, tidak akan kita pergunakan lagi di. Tapi reskilling itu mau tidak mau ada iya. kan. Nah, teknologi yang digunakan untuk tambang bawah tanah 21st century ini kan Jadi tidak lagi tambang bawah tanah turun. ini nanti sekarang ini udah kita lakukan hampir semuanya unmanned. Jadi Unmanned, operatornya semua dengan menggunakan joystick dari ruangan yang ber-AC, tidak berdebu, tidak pakai helm. Miner Anak-anak penambang muda, zaman now wanita ya. yang cantik-cantik dan laki-laki yang keren-keren itu yang melakukan mengoperate. Jadi beda alat ya berat itu beda. wajahnya. Kalau lihat di screen aja. Baik, terima kasih Pak Tony. Apalagi kira-kira strategi ke depan, harapan atau mungkin juga ya ini smelternya kira-kira on time? So far on time dan Yeah. harusnya on time selesai. Tapi udah komit ya untuk Komit, walaupun itu bukan proyek yang menguntungkan, tapi Iya, itu tapi bagian dari itu perjanjian bagian kita dari dengan pemerintah dan itu kita komit untuk dan lakukan. itu pasti akan dijalankan. Pasti akan dijalankan. Kalau headquarters sendiri bagaimana PT FI dan headquarters yang di Kita terus Amerika? dapat professional assistance dari headquarter ya, dari Freeport McMoran. Tapi seberapa besar istilahnya mengawasi Pak Tony atau mengintervensi atau ini itu Kalau atau bisa mengawasi kan ada dewan, kita struktur perusahaan ada dewan direksi yang mengawasi adalah komisaris, ada unsur Inalum, ada unsur Freeport McMoran seperti layaknya perusahaan lain lah. Tapi yang penting adalah technical assistance yang kita dapatkan. Dan kesempatan dari kita untuk juga belajar di tambang-tambang lain miliknya Freeport McMoran. Di Phoenix kita ada sekitar 30 orang PT FI yang bekerja di sana untuk belajar dan lain sebagainya sehingga bisa membawa kembali yang dia pelajari di sini untuk dipraktekkan di sini. Juga dari Mind ID ada beberapa yang interns juga ke sana untuk bisa belajar sehingga punya wawasan lebih luas dan pengetahuan yang lebih banyak. Jadi sinerginya sangat bagus. Dan yang jelas makin lama makin banyak ya yang pekerja lokal lah istilahnya, di manajemennya itu semua kan lokal kan itu yang sehingga ada evolusi lah dari industri pertambangan ini ya. Dan saya rasa tidak salahnya kita tanya sendiri langsung dari Mind ID-nya ya. Apa kira-kira visi, moga-moga sama yang diinginkan sama dari kok visinya. bagus lah. Makanya kita bisa partnering dengan baik. Iya, dan kita juga harapkan tentu saja yang terbaik ya. Kalau ini semua berjalan dengan baik, saling menguntungkan, ya kita semua pasti untung juga ya. Dan yang penting lagi sustainable kan? Iya. Pak Tony itu tentu. komitmennya? Tentu sangat sustainable dan pertama adalah prinsip-prinsip dalam SDG, Sustainable Development Goals itu kita terapkan sebanyak mungkin di PT FI. Dan itu komitmen kita, baik dari parent company kita, Freeport McMoran dan juga Inalum. Kami juga sangat senang bahwa mereka juga tetap komit terhadap Sustainable Development Goals yang diharapkan oleh bukan hanya Indonesia tapi dunia juga. Iya, dan memang ini segala sesuatunya mau tidak mau harus sustainable ya. Baik, Pak Tony, terima kasih. Oke, makasih ya Mbak Desi. Jadi karyawan juga yang naik, yang tidak begitu. Jadi kita semua aman. Karyawan juga semua yang mau naik, tidak, kita tidak paksa. Jadi untuk masalah keamanan itu paham. Jadi yang kita mendapatkan keamanan juga. Jadi keamanan itu begitu saja. Jadi yang mau naik, kita naik. Ini. Woi. Oh dia. Jangan dipukul, jangan dipukul. Jangan. Mari. Om Jofri ya. Oh, sudah. Terima kasih dengan baik. Woi. Kita cek dulu. Masuk naik. Banyak naik. Udah kau lain mau beli apa lagi? Sabar apa? Kau sabar apa? Stop. Kau punya apa? Stop. Sudah. Ingat, jangan pukul.
Jangan lepas berdiri. Ini Trans TV. Trans TV yang katakan yang benar. Peluru tajam. Sabar, diam. Kami hanya menuntut keadilan kesejahteraan karyawan. Kami bukan penjahat. Kenapa kami ditembak? Kenapa digunakan peluru seperti ini? Kami tidak berbuat onar, Pak. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia, kami hanya meminta kesejahteraan bagi warga negara Republik Indonesia. Di manakah kesejahteraan itu? Kenapa kami ditindak? Kenapa? Kami punya rekan-rekan sebagai pekerja. Warga Republik Indonesia memberikan kontribusi terbesar untuk pajak negara. Kenapa ditembak bagaikan binatang? Tertarik 2 tahun sebelumnya. Mentonton. Harusan kolonialisme. Tutup Freeport. Tutup Freeport. Tutup Freeport. Tutup Freeport. Tutup Freeport. Kau minta apa kawan-kawan? Maju, dapat syukur yang kita takut. Habis sudah bilang apa tidak? Pengibaran, ledakan, aksi-aksi demo, kampanye, kemudian serangan. Jadi saya pikir aksi ini sudah berjalan lama. Bukan saja di Timika, akan tetapi di seluruh dataran Papua Barat. Oleh masyarakat yang ingin mau melepaskan diri dari bangsa Republik Indonesia. Kami selaku anak buah Tuan kami, Panglima Jenderal Kelly Kwali, bersiap untuk mengganggu fasilitas perusahaan PT SI karena menuntut hak kemerdekaan, dan kami pasukan melakukan aksi penembakan ini sesuai dengan surat PO yang dikeluarkan oleh Panglima kami. Jangan beralasan politik bahwa dibilang orang tak dikenal, teroris, dan lain-lain. Sebab semua itu sesuai dengan yang sudah dikeluarkan PO tersebut. Jangan berpikir bahwa kami undur atau bahkan menyerah, tapi kami tetap mempertahankan sampai NKRI membicarakan mengenai kemerdekaan Papua Barat. Dan jangan berpikir pula
kami mau undur dari penembakan ini. Tidak, kami tetap menghancurkan areal perusahaan fasilitas Freeport. Bahkan kami putuskan jalan raya dan kami terus mengeluarkan tembakan sampai masalah Papua Merdeka harus dituntaskan.